Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat motivator Banua dimanapun Anda berada semuanya. Hari ini kita membahas tentang hasil dari pertemuan atau audiensi antara Aliansi Guru-Guru Non-Serdik bersama dengan Komisi 10 DPR RI dan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Sahabat Banua semuanya, sebagaimana yang kita ketahui kemarin, baik dari video yang di-share oleh kawan-kawan kita, ataupun rekan-rekan yang sudah mengikuti grup Telegram Aliansi Guru Non-Serdik, itu telah mendapatkan informasi yang sangat jelas dari kawan-kawan kita bahwa anggota DPR RI sangat merespon cukup positif dengan apa yang disampaikan oleh kawan-kawan kita ini. Dan mereka juga akan menindaklanjuti lebih jauh tentang beberapa poin yang sudah mereka catat sehubungan dengan aspirasi kawan-kawan kita ini. Dan saya pribadi menjadi sangat optimis bahwa dalam 1-2 tahun ke depan itu akan ada memang perubahan yang sangat drastis sehubungan dengan masalah sertifikasi guru ataupun yang berkaitan dengan kesejahteraan guru, dikarenakan keberanian kawan-kawan kita ini untuk beraudiensi langsung dengan DPR RI. Dan sebagaimana yang pernah saya bilang dulu bahwa akan beda halnya kita berhadapan-hadapan langsung dengan DPR RI itu dibanding mereka cuma memantau dari media atau mendengar laporan-laporan dari para elit. Nah, sementara ini kan yang sering berhubungan dengan DPR RI yang berhubungan langsung baik melalui rapat terbuka maupun audiensi seperti kemarin, ya orangnya kebanyakan dari elit, seperti elit kementerian ataupun juga malahan dari PGRI. Jadi mereka otomatis tidak terlalu banyak mencerminkan kondisi di lapangan. Padahal kondisi di lapangan itu kadang-kadang bisa berbeda jauh dengan apa yang disampaikan di atas kertas. Nah, alhamdulillah kalau dari kawan-kawan kita dengan segala kesederhanaan mereka, mereka berhasil menggambarkan kondisi di lapangan yang tulus dari hati, yang benar-benar merupakan cerminan keadaan para guru sekarang, real seperti itu. Nah, namun di balik kegembiraan itu, menurut saya ada beberapa hal yang harus tetap dikritisi dan dikawal bersama oleh rekan-rekan kita ini, baik dari sisi Komisi 10-nya sendiri ataupun dari para pembuat kebijakan nantinya yang diharapkan itu dari Kemendikbudristek. Nah, itu tetap harus dikawal karena dari beberapa poin yang dicatat oleh Komisi 10 ini, menurut saya ada beberapa hal yang menuntut untuk kita pikirkan bersama kembali. Untuk lebih jelasnya biar saya bacakan saja surat yang dibuat oleh notulen mereka dari Komisi 10 ya. Terhadap permasalahan yang disampaikan oleh narasumber atau dalam hal ini Aliansi Guru Non-Serdik Bersatu atau AGNSB, Aliansi Guru Non-Serdik Bersatu, Komisi 10 DPR RI menyampaikan pandangan sebagai berikut. 1. Terkait program sertifikasi guru, Komisi 10 DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI untuk A. Memetakan kembali jumlah guru yang belum memiliki sertifikat guru sehingga mendapatkan data yang update dan akurat. B. Meninjau kembali kebijakan sertifikasi guru melalui skema percepatan sertifikasi guru. C.
membuat skema pembiayaan PPG melalui pola kerjasama dengan pemerintah daerah. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, mendesak Kemendikbudristek RI membuat terobosan kebijakan terhadap pemenuhan kewajiban oleh pemerintah kepada guru yang belum memiliki sertifikat pendidik sesuai dengan amanah pasal 80 ayat 1 huruf A nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Nah, dari sana kita bisa memberikan beberapa macam analisa kritis. Yang pertama, saya melihat intinya DPR RI mengharapkan Kemendikbudristek untuk melakukan pemetaan terhadap para guru. Siapa-siapa yang sudah tersertifikasi dan yang belum. Nah, itu oke-oke saja menurut saya untuk pemetaan. Kemudian yang kedua, diharapkan pemerintah atau Kemendikbudristek membuat skema percepatan. Nah, skema percepatan ini kan sebenarnya merupakan hal yang sudah sering disarankan oleh PGRI dan itu pun tidak direspon dengan baik oleh pemerintah. Gayung tidak bersambut ketika itu, di mana PGRI dulu menyarankan agar pemerintah mengembalikan ke cara lama, yaitu dengan menggunakan sistem portofolio untuk para guru ini agar mereka lebih cepat. Nah, kita tidak tahu apa yang kronologisnya itu seperti apa. Yang jelas pemerintah dari tahun ke tahun malahan terus meningkatkan tingkat kesulitan daripada para guru-guru itu untuk mendapatkan sertifikat mereka. PPG-nya semakin dipercanggih, semakin diperumit dari tahun ke tahun, yang akhirnya membuat antrean itu semakin panjang, seperti yang sudah kita ketahui bersama. Nah, yang saya masih tanda tanya di sini, percepatan seperti apa lagi yang dimaksud oleh DPR RI ini? Padahal sudah nyata-nyata bahwa pemerintah tidak melaksanakan itu dan juga mereka tidak menemukan format yang tepat untuk bentuk sertifikasi itu yang idealnya seperti apa. Mau dibikin sederhana dianggap tidak berkualitas, mau bikin yang rumit memperpanjang antrean. Nah, itu yang terjadi. Ini kita masih perlu cermati bersama. Kemudian yang ketiga adalah anehnya juga DPR RI meminta pembuatan skema pembiayaan PPG dengan Pemda. Nah, padahal kita tahu selama ini format PPG itu akan membuat bengkaknya anggaran negara. Karena waktunya lama, kemudian orang-orang yang mungkin dimintai untuk bantuan ke sana itu orang-orang yang hebat-hebat semua, mereka tidak mungkin dibayar murah dan itu bengkak biaya negara itu. Karena itu biasanya yang menurut yang pernah saya baca selama ini, pemerintah daerah itu nantinya akan saling lempar koordinasi dengan saling lempar tanggung jawab dengan pemerintah pusat. Jadi masing-masing tidak mau disalahkan, bahkan mungkin saja nanti pemerintah provinsi itu akan melempar lagi ke kabupaten dan seterusnya, minta dibiayai dan lain-lain. Dia anggap pemerintah pusat nanti tidak pedulian dengan daerah dan seterusnya. Dan itu mungkin saja akan berbelit-belit dan makan waktu. Dan bisa saja seperti terjadi yang sudah-sudah, nanti makan 2-3 tahun, 4 tahun, padahal guru-guru kita sudah menunggu lebih dari 8 tahun, mereka hampir 8 tahun sudah menunggu mau diperpanjang yang seperti apa lagi, koordinasi seperti apa lagi yang diharapkan. Nah, kemudian yang kedua adalah format PPG tidak ada yang sanggup membuat, kalau dibuat serentak itu biasanya yang jadi kendala adalah sekolah-sekolah banyak yang kosong. Murid-murid kita banyak yang tidak belajar karena dibuat serentak. Kalau dibuat tidak serentak, ya yang terjadi selama ini antrinya sangat panjang. Nah, itu yang mungkin harus dianalisa sebelumnya. Kemudian yang keempat adalah mereka mendesak untuk Kemendikbudristek membuat terobosan kebijakan untuk tetap mentaati Undang-Undang Guru dan Dosen. Jadi
terobosan kebijakan ini yang dimaksud untuk mempercepat proses sertifikasi itu? Atau terobosan gimana caranya agar guru-guru ini tersaring atau berkualitas tapi tetap tidak mengabaikan kesejahteraan mereka. Mungkin itu yang dimaksud oleh para anggota dewan yang terhormat ini. Nah, yang kita herankan adalah menteri sebenarnya sudah melakukan itu. Menteri sudah melakukan terobosan, bahkan kata menteri, terobosan beliau itu adalah terobosan yang belum pernah dilakukan oleh menteri-menteri sebelumnya, yaitu dengan menggabungkan beberapa undang-undang di dalam payung yang namanya RUU Sisdiknas. Itu namanya adalah terobosan. Nah, tapi terobosan ini malah dimentalkan kembali di tingkat DPR. Nah, jadi yang mereka maksud ini nanti akan seperti apa terobosan yang dimaksud ini? Jadi kan kemungkinannya begitu Mendikbud nanti menghadap dengan DPR lagi, ya yang diperdebatkan itu kembali. Kata menteri, gue udah bikin nih RUU Sisdiknas. Gue sudah bikin terobosan, lu ngapain lagi dengan terobosan gue? Nah, seperti itulah yang mungkin akan terjadi. Jadi mereka, saya lihat orang-orang pintar ini, orang-orang yang sudah berpengalaman ini, mereka dijerat oleh undang-undang guru dan dosen itu. Mereka tidak bisa lepas dari undang-undang guru dan dosen, sehingga tidak bisa membuat inovasi yang lebih cerdas. Mereka dibelit oleh peraturan yang dibuat sendiri. Sejak dulu mereka bikin undang-undang guru dan dosen, akhirnya terjerat di situ. Nggak bisa kemana-mana, pendidikan Indonesia terbekap di situ. Gara-gara undang-undang guru dan dosen ini. Nah, ketika menteri ingin memutus itu, ingin melepaskan jerat itu, malah banyak pihak yang merintangi. Nah, kita kita pending dulu tentang perdebatan masalah analisa hasil pertemuan dengan DPR itu. Tinggal apa yang harus dilakukan sekarang oleh terutama oleh rekan-rekan guru non serdik ini. Nah, kalau menurut saya yang pertama untuk kita tetap berpikir jernih, tunggu dinamika selanjutnya. Jadi tetap saling berdiskusi di grup, amati perkembangan sejauh mana karena saya melihat salah satu ujungnya juga di berita yang terbaru kemarin disampaikan bahwa DPR RI itu akan memanggil secepatnya Kemendikbudristek untuk sama-sama merundingkan tentang nasib guru-guru non serdik ini. Jadi mereka akan berdiskusi di sana. Nah, karena itu mungkin ada dinamika berikutnya yang akan kita amati bersama dan kita kawal. Nah, kemudian langkah selanjutnya yang bisa Anda lakukan adalah segera share channel ini karena insya Allah saya percaya bahwa dengan menyebarnya informasi yang kami berikan melalui channel ini akan membuka mata banyak sekali para guru-guru khususnya yang belum serdik itu untuk sama-sama melakukan gerakan solidaritas. Nah, anggota kita saat ini baru sekitar 2 ribuan di Telegram. Karena itu masih banyak sekali kawan-kawan kita yang belum terjangkau. Kalau kita memiliki puluhan ribu bahkan ratusan ribu anggota, maka di sana akan memiliki kekuatan yang sangat signifikan untuk membuat perubahan, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan guru. Sekali lagi, untuk membuat gerakan yang lebih nyata, lebih masif di seluruh Indonesia, bahkan jika mungkin menjadi gerakan nasional, share link channel kami ini atau video-videonya Anda informasikan ke sebanyak mungkin kawan-kawan Anda yang masih belum serdik. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat dan yang terpenting bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat kita semua.